Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, Amani Ari. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Oke, kali ini saya akan membuat reaction video ke Hari Pahlawan Indonesia dan keberhasilan teknologi pertahanan Indonesia. Jom kita simak videonya. Kita harus siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan yang mempunyai daya hancur lebih besar, high level destruction. Karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Saya menaruh harapan besar dan selalu mendukung transformasi penguatan TNI. Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia maupun TNI Angkatan Laut telah mengadakan kontrak organisasi. Hari Pahlawan Indonesia, teknologi pertahanan dia sudah semakin maju. Indonesia, kapal perusak baru berhasil diciptakan. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan kita dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Kapal tempur. Sebagai negara kepulauan penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem pertahanan maritim yang tangguh. Dan salah satu cara untuk itu ialah dengan penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista dalam pertahanan angkatan laut. Dalam hal ini, PT PAL Indonesia selaku perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang galangan kapal bekerja sama dengan perusahaan asal Belanda, Damenschelde Naval Shipbuilding telah menyelesaikan proyek pengintegrasian sistem sensor dan senjata atau SEWAKO, yakni Fitted for but not with pada salah satu kapal perusak kawal rudal KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Dengan adanya tambahan sistem persenjataan tersebut, secara otomatis kemampuan dan status KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pun meningkat jadi frigat kombatan yang dari sebelumnya laik layar menjadi laik tempur. Adapun kemampuan baru dari kapal ini adalah dapat melakukan serangan terhadap lawan yang berada di 4 matra secara bersamaan. Di antaranya, perang permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, perang udara dengan pesawat tempur, dan perang secara teknologi. Maka, dengan begitu, kekuatan maritim Indonesia saat ini pun kian bertambah kuat. Dalam proyek pembenahannya, menurut Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia, Raria Budi Harta, peningkatan status KRI I Gusti Ngurah Rai 332 ini merupakan konsep investasi pertahanan yang diamanatkan Presiden Joko Widodo pada HUT TNI ke-75 pada 5 Oktober lalu. Di mana dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan tentang kebijakan investasi pertahanan, mengharuskan adanya perencanaan jangka panjang yang sistematis dan pelaksanaan yang konsisten. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan kita dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Kebijakan investasi pertahanan itu berpikir jangka panjang yang dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, KRI I Gusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal yang cukup canggih karena memiliki kemampuan membajak sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh. Dengan panjang total 105,11 meter dan berat 2.365 ton, kapal ini mampu menampung kru sebanyak 120 personil yang memiliki kecepatan 28 knots. Sehingga kapal perang ini masuk dalam kategori kelas light frigate. Adapun persenjataan yang diusung dalam kapal ini antara lain meriam utama Otomelara 7662 mm Super Rapid Gun, rudal SSM Exocet MM40 Block 3 dengan jarak jangkauan antara 180 hingga 200 km, serta rudal SAM anti serangan udara Mika dengan jarak jangkauan 20 hingga 25 km, dilengkapi dengan terma SKWS Decoy Launching System, yakni sensor pembaca panas yang membuat penghancuran sasaran secara pasti.
Selain itu, KRI Igusti Ngurah Rai 332 juga dilengkapi dengan torpedo jenis ringan berpandu AKS A244S dengan kemampuan khusus untuk mengincar sasaran di perairan laut dangkal, serta meriam close-in weapon system Millennium Gun 35 mm yang berfungsi untuk menangkis serangan udara dan ancaman pembukaan jarak dekat. Bahkan KRI ini juga memiliki mode siluman atau stealth agar tak mudah terdeteksi. Dan untuk peperangan elektronik, fregat ini memiliki sistem electronic countermeasure dan electronic support measure. Kedua sistem ini telah terintegrasikan dalam Combat Management System atau CMS. Nama KRI Igusti Ngurah Rai 332 diambil dari nama pahlawan nasional asal Bali, Igusti Ngurah Rai. Beliau adalah orang yang memimpin pasukan Ciung Wanara saat melakukan pertempuran terakhir melawan serdadu Belanda pada 20 November 1946. Dengan nama tersebut, KRI Igusti Ngurah Rai 332 diharapkan dapat mewarisi ruh pantang menyerah dan keberanian Igusti Ngurah Rai dalam mempertahankan wilayah NKRI. Karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Oke, sampai di sini dulu kabar hari ini, Indonesia Hari Pahlawan. Semoga Indonesia jaya selalu.